Jadi sudah sedikit saya dengerin tadi ya disampaikan ya bahwa sekali lagi Tuhan Yesus itu sebelum umat sesat atau umat setan ini datang di abad ke-7, Tuhan Yesus sudah kasih woro-woro ya, sudah dikasih tahu nanti akan ada guru-guru palsu, nanti akan ada guru-guru palsu demi keuntungannya, demi kepentingannya yang menguntungkan, dia akan mengajarkan bla 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 itu tadi ya, di 2 Petrus tadi itu ya. Sudah jelas ya. Makanya teman-teman ya, sebenarnya kalau mau baca Alkitab itu sebenarnya saat ini sudah tergenapi. Apa kata Tuhan Yesus memang nggak bilang siapa itu nanti. Tuhan Yesus nggak bilang siapa itu umat apa yang ada malaikat dibuang, disetrap ya, tunggu sampai hari penghakiman. Ada agama yang ngaku-ngaku di dalam gua ada malaikat, katanya malaikat baik, sementara itu malaikat setrapan. Sudah dikasih tahu ya, runut itu. Makanya tema saya sudah jelas kok itu ya, Allah yang benar sama Allah yang sesat. Nah pertanyaannya, mereka baca nggak itu Qurannya? Itu dulu ya, karena setiap saya bikin tema itu ada dasarnya, nggak sembarangan ya, dasarnya sudah ada, makanya saya bikin tema itu. Tinggal nanti saya tanyakan betul atau tidak. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Teman-teman, di video kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik sehubungan dengan Allah yang benar. Allah yang benar akan menyatakan dirinya kepada satu pribadi dan dapat dipercaya. Di dalamnya tidak ada dosa, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah yang palsu tentu juga akan memilih seorang utusan yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yang membuat umat sesat. Dan narasumber di tayangan ini adalah spesial. Teman-teman mungkin sudah lama menunggu, yaitu Aisyah Princess. Dan ada juga Lina Wijaya. Dan bukan hanya itu, ada juga yang namanya Intan. Dan juga ada Angel of God. Nah, mereka ini adalah seorang apologi Kristen yang dimana membela iman ya terhadap serangan-serangan ajaran-ajaran yang sesat ini. Nah, di dalam judul ini menarik sekali. Allah yang benar dan Allah yang palsu atau yang sesat. Untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat seperti apa pemaparan edukasi yang mereka berikan untuk kita. Dan harapan saya, simak baik-baik video ini. Saya percaya kita akan sama-sama diberkati. Saya teman-temannya perhatikan. Stikernya bertuliskan Allah benar versus Allah sesat. Kita to the point aja. Allah yang sesat pasti menghasilkan nabi yang sesat dengan segala atribut yang sesat. Nabi yang sesat pasti mengajarkan yang sesat. Sesat itu artinya sudah tahu harus lurus, dia berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan atau putar balik. Nah, itu sesat namanya. Apalagi cirinya nabi sesat itu dengan ajaran yang sesat. 2 Petrus 2 kembali ayat yang kedua. Mereka cara hidupnya dikuasai hawa nafsu. Lalu karena pengajaran hawa nafsu ini, jalan kebenaran menjadi dihujat orang. Ya. Karena serakahnya bahkan si nabi palsu dan guru palsu itu akan mencari untung dari kamu lewat cerita-cerita dongeng atau isapan jempol. Perhatikan, jadi kalau ada orang bercerita
isapan jempol itu kan dongeng, sesuatu yang mustahil, absurd. Contoh, kita tahulah bagaimana mungkin gesturnya si cicak itu bisa meniup api, congornya cicak tuh kayak apa. Nah itu kan sebuah cerita isapan jempol, dongeng. Ketika mendengarkan cerita itu, dongeng itu, teman-teman harus tahu berarti itu sumbernya dari yang palsu-palsu. Nabinya palsu, ajarannya palsu, maka sampai ke pucuk pimpinannya, ulunya pun palsu. Semua yang palsu tidak pernah bertujuan membawa orang pada kebenaran. Endingnya membawa orang pada kebinasaan disebut sesat. Banyak lagi dongengnya. Bumi ini dihamparkan di punggung ikan paus. Teman-teman mikir sendiri, itu isapan jempol atau enggak? Sebesar apa ikan pausnya? Nah, apalagi kalau itu sesuatu yang datar, bagaimana mungkin? Cerita-cerita ini membawa kita kepada satu titik bahwa memang Allah yang sesat akan membuat cerita-cerita yang spektakuler seolah-olah kapasitas sebagai Allah itu harus melakukan hal-hal yang ngadi-ngadi. Tetapi Allah yang benar, kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1, betapa runutnya penciptaan, dan di situ tidak mengkultuskan punggung ikan paus sebagai tempat bumi ini diadakan. Nah, perhatikan teman-teman. Dari sesederhana itu kita mulai mengerti bahwa memang segala sesuatu berasal dari Allah sesat, bukan hanya tentang penciptaan yang salah, pengajaran yang salah, hawa nafsu yang diselewengkan, dan seterusnya. Endingnya kita akan bertemu kepada Allah yang benar-benar bekerja sama dengan syaitan. Nah, Allah yang bekerja sama dengan syaitan inilah yang nanti akan dibongkar, atau teman-teman boleh tanya. Silakan naik ke atas tanya kepada kami. Lah kalau begitu Allah yang benar kayak mana? Atau pastikan lagi Allah yang sesat itu kayak mana? Benar narasinya? Ya benar. Kamu ragu dengan narasi saya? Silakan naik bertanya. Monggo. Silakan. Teman-teman, tolong tap-tap dong, terus love orange-nya jangan lupa ya. Love orange-nya teman-teman. Oke, iya. Sambil menunggu ya teman-teman ya. Jadi sudah sedikit saya dengerin tadi ya disampaikan ya bahwa sekali lagi Tuhan Yesus itu sebelum umat sesat atau umat setan ini datang di abad ke-7, Tuhan Yesus sudah kasih woro-woro ya, sudah dikasih tahu nanti akan ada guru-guru palsu, nanti akan ada guru-guru palsu demi keuntungannya, demi kepentingannya yang menguntungkan, dia akan mengajarkan bla 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 itu tadi ya, di 2 Petrus tadi itu ya. Sudah jelas ya. Makanya teman-teman ya, sebenarnya kalau mau baca Alkitab itu sebenarnya saat ini sudah tergenapi. Apa kata Tuhan Yesus memang nggak bilang siapa itu nanti. Tuhan Yesus nggak bilang siapa itu umat apa yang ada malaikat dibuang, disetrap ya, tunggu sampai hari penghakiman. Ada agama yang ngaku-ngaku di dalam gua ada malaikat, katanya malaikat baik, sementara itu malaikat setrapan. Sudah dikasih tahu ya, runut itu. Makanya tema saya sudah jelas kok itu ya, Allah yang benar sama Allah yang sesat. Nah pertanyaannya, mereka baca nggak itu Qurannya? Itu dulu ya, karena setiap saya bikin tema itu ada dasarnya, nggak sembarangan ya, dasarnya sudah ada, makanya saya bikin tema itu. Tinggal nanti saya tanyakan betul atau tidak, itu aja. Nah supaya kita juga lihat yang ngaku-ngaku Islam ini punya ilmu nggak di dalam keislamannya yang diaku-akuin itu ya. Jadi penonton nanti yang melihat ya gitu. Oke, saya cuman sedikit aja, nanti yang ambil alih Mbak Intan, Miss ini sama Mbak Lina ya teman-teman ya. Saya lagi ada kerjaan teman-teman. Shalom semua, tolong dibantu tap-tap layar, di share ya. Terima kasih yang sudah memberikan berkatnya ya untuk saya sih berharapnya kuat ya komalnya ya. Shalom semuanya, lanjut. Saja di Bani Taiping naik dan tanyakan gitu loh ya. Karena gini, Allahmu itu, Allah subhanahu wa ta'alamu itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Ini harus dipahami oleh kalian semua
Muslim. Jadi Allahmu itu, Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi siapapun bisa mengaku-ngaku menciptakan alam semesta. Ya. Itu bisa mengaku-ngaku begitu. Bahkan Dewa Brahma yang tidak ada sosoknya itu siapa, itu mengaku dia menciptakan alam semesta. Ya. Tetapi satu hal lagi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan, menegaskan seperti ini di 2 Raja-Raja 21 ayat 4 dan 7. Namaku selama-lamanya di Yerusalem. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku selama-lamanya di Yerusalem. Selama-lamanya nih. Lalu abad ke-7, ya, jadi Allah negeri Mekah. Ya, itu tertulis di An-Naml ayat 91. Allah negeri Mekah yang punya rumah kubus hitam, Ka'bah, Quraisy ayat 3. Ini sudah Allah yang berbeda. Makanya di Keluaran 20 ayat 3 dikatakan ada Allah-Allah lainnya. Nah, di 1 Tawarikh 16 ayat 26, ya, Allah-Allah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, Allah-Allah segala bangsa adalah berhala. Itu di luar Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu betul, teman-teman. Kenapa Abraham itu suruh memisahkan diri? Ini ada alasan kuat, teman-teman. Abraham itu hidup pada peradaban Mesopotamia. Karena di situ dikatakan Abraham itu dari Ur, ya, Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Sumeria, ya, teman-teman, Huria. Nah, Sumeria, Huria ini peradaban Mesopotamia, yang juga ada bangsa-bangsa lainnya seperti Akadia, ya, terus Babel Lama itu Amorit, terus Asyur, dan Babel Baru itu Kaldea. Nah, teman-teman, di luar Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub saat itu semuanya memuja 3 simbol. Pertama bulan sabit, Venus, dan matahari. Ya, teman-teman, yang adalah representasi dari si naga besar atau si ular tua, teman-teman. Makanya di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Ya, teman-teman, terus di Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dijelaskan, dari mulut naga itu keluar 3 roh setan. Nah, 3 roh setan inilah yang bersimbolkan bulan sabit, Venus, dan matahari. Dan teman-teman harus tahu, disembah di manakah pada masa itu, ya, Allah lainnya ini? Disembah di sebuah kuil yang disebut kuil Ur untuk bangsa Sumeria dan Huria, dan kuil Etemenanki untuk Babel. Nah, teman-teman harus tahu, kuil Sikurat, ya, Sikurat Ur atau Etemenanki, itu memang tinggi, teman-teman. 7 tingkat, menggambarkan 7 kepala naga atau 7 iblis besar. Nah, ini seperti yang tertulis bahwa naga itu atau si iblis ini punya 7 kepala, artinya mempunyai 7 pimpinan, teman-teman. Tetapi kemudian mengerucut kepada 3 pimpinannya. Makanya dari mulut naga besar itu keluar 3 roh najis, roh setan. Ya, nah, roh setan inilah yang bersimbol, 3 roh setan ini yang bersimbol bulan sabit, Venus, dan matahari. Salah satunya tertulis, ya, di Yesaya 14 ayat 12, yaitu si Venus, son of morning, atau putra fajar, ya, teman-teman. Itu adalah julukan Ishtar atau Inanna, Venus, ya, teman-teman. Nah, untuk bulan sabit ini, ya, itu
sebenarnya simbol dari iblis Baal, teman-teman. Itu tertulis di Ulangan 4, silakan dibaca semuanya. Nah, teman-teman, Elohim kita sudah mengingatkan di Ulangan 4 ayat 19 supaya kita jangan bersujud atau menyembah kepada simbol Allah yang bersimbol bulan sabit, bintang Venus dan matahari. Itu tertulis di Ulangan 4 ayat 19. Ya, dan bala tentaranya. Ya, ini hanya kiasan, teman-teman. Makanya ditulis dan sekalian tentaranya itu. Berarti bulan sabit, bintang Venus dan matahari ini simbol Satan, teman-teman. Karena di situ ditulis dan sekalian pasukannya, bala tentaranya. Nah, ini mengacu kepada si ular naga, ya, atau si ular tua, ya, yang tertulis di Wahyu 12 ayat 9, teman-teman. Dan itu betul sekali, teman-teman. Pada peradaban Mesopotamia, ya, bulan sabit, Venus dan matahari adalah representasi dari si ular yang ada di atas kuil zigurat, kuil kubus hitam. Ya, bulan sabit itu iblis Baal, ya. Terus Venus atau Helel Pensal itu julukan iblis Astarte atau Astaroth, dan mataharinya itu untuk si Azazel, teman-teman. Itulah 3 roh Satan. Ya, Tritheos, ya, teman-teman. 3 Tuhan, tapi Tuhan setan, teman-teman. Makanya di Keluaran 20 ayat 3 dikatakan ada Allah-Allah lainnya. Nah, kenapa RT 6 ini masih mempertahankan simbol satanik ini? Kubus hitam adalah simbol dari pemujaan kepada Azazel dan para malaikatnya. Itu kubus hitam, ya. Bulan sabit tadi sudah dijelaskan, itu simbol dari pemujaan pada iblis Baal, dan Venus atau bintang itu simbol pemujaan kepada iblis Astaroth. Ya, maka teman-teman jangan heran, ya, kenapa RT 6 ini menggunakan simbol-simbol satanik. Mereka sebenarnya tanpa disadari bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Apa buktinya mereka bersekutu dengan Allahnya bangsa setan? Pertama, tanda materai yang diberikan oleh Allah mereka tertulis di Sahih Muslim 5034 dan 5035. Ya, tertulis mereka semua diberi tanda materai yang disebut dengan golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Padahal Elohim pencipta semesta alam, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, hanya memberikan tanda materai dari rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Ya, itu tanda materai yang diberikan oleh Allah pencipta semesta alam, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Itu pertama. Kedua, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub justru menyelamatkan umatnya agar tidak mengalami sakaratul maut atau maut. Ya, tetapi memindahkan umatnya dari maut ke dalam hidup. Jadi umatnya memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengikat umatnya dengan sakaratul maut atau maut. Itu tertulis di Kaf ayat 19, dan dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Itu tertulis di As-Sajdah ayat 11. Ya, teman-teman, sakaratul maut atau maut ini artinya dimakan iblis. Ya, sakaratul atau maut itu artinya dimakan iblis. Itu akibat apa? Akibat bersekutu dengan Allahnya bangsa setan, akibat memiliki tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin, sehingga akhirnya dimakan oleh iblis. Itulah artinya sakaratul maut. Intan bacakan ayatnya ya, biar tidak omon-omon. Kalau kita ini memperoleh hidup yang kekal, teman-teman. Tetapi kalau mereka mengalami maut atau sakaratul maut, artinya dimakan iblis. Kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul mauti bilhaq zalika makunta minhu tahid. Kaf ayat 19.
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Kita lihat As-Sajdah ayat 11. Ya, kita lihat As-Sajdah ayat 11. Mereka semua dicabut nyawanya oleh para malaikat maut, sedangkan seluruh malaikat maut adalah para malaikat penghuni jurang maut. Dan jurang maut hanya ada di dalam kerajaan iblis yang nantinya akan menjadi neraka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kul yatawaffakum malakul mauti lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ya. Jadi seluruh malaikat maut itu adalah para malaikat utusan iblis Abaddon atau Apollyon. Itu tertulis di Wahyu 9 ayat 7 sampai 11. Tetapi kenapa umat muslim ini mengalami sakaratul maut atau dimakan iblis dan dicabut nyawanya oleh para malaikat utusan iblis Abaddon atau Apollyon? Itu akibat menyembah dan bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Ya, karena hanya Allahnya bangsa setan yang bisa memberikan tanda materai, pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Mereka tidak mengenal Roh Kudus sedikit pun. Tidak ada tertulis bahwa mereka ya memperoleh Roh Kudus atau rohnya Allah pencipta semesta alam. Tetapi mereka justru memperoleh rohnya bagian dari si raja-raja iblis, yaitu jin-jin Korin. Di dalam Imamat 17 ayat 7, Elohim kita, Allah pencipta semesta alam, jelas menegaskan bahwa kita semua umatnya tidak boleh berhubungan dengan bangsa jin. Karena jin di dalam teks Ibrani itu seir, bentuk jamaknya adalah seirim, yaitu roro setan, roro jahat, yang bersimbolkan kambing jantan berbulu lebat, yang identik dengan sesuatu yang cabul, itu artinya jin. Tetapi kenapa umat Islam semuanya didampingi, ditandai dengan tanda materai yang disebut pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin? Ya, jadi ini Allah yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Subhanahu wa taala adalah Allahnya bangsa setan, Allahnya bangsa jin, Allahnya bangsa malaikat maut. Maka seluruh bangsa jin, seluruh malaikat maut ini adalah para malaikat setan, teman-teman. Ya, kenapa kalian bersekutu dengan Allahnya bangsa setan yang pada akhirnya kalian jadi tumbal? Ya, begini teman-teman. Di Al-Anbiya 82, Allah Subhanahu wa taala memelihara setan-setan. Kita baca ya. Al-Anbiya 82. Allah Subhanahu wa taala memelihara setan-setan. Al-Anbiya 82. Ya, di sini tertulis wa minas sayatini mayakhusuna lahu wa ya'maluna amalan dunazalik wa kunna lahum hafidin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Intan ingin bertanya, ya, Intan ingin bertanya. Ketika Bang Egel memelihara kucing, kambing, ayam, apakah diberi makan? Jelas diberi makan. Jelas diberi makan. Ya. Ketika kita memelihara hewan-hewan itu diberi makan. Begitu juga ketika orang ini memelihara setan. Kalian harus paham pesugihan. Ketika orang bersekutu memelihara setan, itu ada tumbalnya. Anak turunannya jadi taruhannya. Begitu juga ketika ada Allah memelihara setan. Ini setannya dikasih makan. Siapakah makanannya? Jelas, pengikutnya, umatnya. Makanya wajar tadi sudah dibacakan di Kaf ayat 19. Semua muslim mengalami sakaratul maut, yaitu artinya dimakan iblis. Jadi sampaikan kepada seluruh ulama di Indonesia, sakaratul maut artinya dimakan iblis. 7 kepala naga
7 iblis besar melawan 7 tanduk anak domba, artinya melawan ke-7 roh Allah. Ya, kita bacakan di Amsal, ke-7 roh Allah itu apa saja. Jadi beda, ya. Kalian memiliki bersekutu dengan ke-7 kepala naga, kalau kami bersekutu dengan ke-7 roh Allah, ya, yang dikatakan sebagai 7 tanduk anak domba, ya. 7 mata anak domba, itulah ke-7 roh Allah. Jadi kita bacakan apakah ke-7 roh Allah. Ya, ke-7 roh Allah. Ya, di Amsal, sebentar ya teman-teman. Kita buka Amsal. Ya, ke-7 roh Allah. Amsal berapa, Kak? Amsal sebentar. Saya pegang Alkitab ini. Ke-7 roh Allah di Amsal 1 ayat 2 sampai 6. Amsal Terus 1. Amsal 8 ayat 22. Ini banyak sekali, Intan ini saja Bang. Intan persingkat saja. 1. Roh kebijaksanaan. 2. Roh pengertian. 3. Roh nasihat. 4. Roh kekuatan. 5. Roh pengertian. 6. Roh takut akan Tuhan. 7. Roh kebenaran, teman-teman. Makanya di Wahyu 3 ayat 1 ya dituliskan, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku mengetahui segala perbuatanmu. Engkau adalah orang yang bernama hidup tetapi engkau mati. Wahyu 4 ayat 5, dan tahta itu keluar kilat dan guru dan suara dan 7 obor api yang menyala di hadapan tahta, itulah ke-7 roh Allah, ya. Terus, dan aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang dikirimkan ke seluruh bumi. Jadi ke-7 roh Allah berbeda. Ke-7 tanduk anak domba itu adalah ke-7 roh Allah. Berbeda dengan 7 kepala naga. 7 kepala naga adalah lawan dari 7 tanduk anak domba. Ya, jadi bedakan. Ya, antara spirit Satan yang simbolnya bulan sabit, Venus dan matahari yang disembah di kuil kubus hitam, dengan ke-7 roh Allah, 7 tanduk anak domba itu berbeda. Ke-7 kepala naga adalah lawan dari, ya, anak domba bertanduk 7. Ya, ini lawan. Bedakan. Tetapi kalian hanya bisa mengerti, memahami siapakah Allah yang kalian sembah cukup dari materai yang diberikan dan akhir hidup kalian. Ketika ada Allah memberikan tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin, ya, itu berarti Allah yang kalian bersekutu dengannya adalah iblis, Allahnya bangsa setan. Ketika ada Allah mengatakan kalian semua berakhir dengan sakaratul maut, berarti Allah yang kalian bersekutu dengannya adalah iblis, Allahnya bangsa setan. Sebab hanya iblis yang menginginkan manusia berakhir dengan sakaratul maut atau maut, itu hanya iblis. Karena kalau Elohim pencipta semesta alam menghendaki manusia atau umatnya berakhir dengan hidup yang kekal, bukan berakhir dengan sakaratul maut atau maut. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan seluruh pengikutnya, seluruh umatnya berakhir dengan sakaratul maut. Sedangkan sakaratul maut artinya dimakan oleh iblis. Itu akibat ada persekutuan dengan Allahnya bangsa setan. Dan Allahnya bangsa setan itu bisa dibuktikan dari yang Dia berikan. Ketika ada Allah memberikan golongan jin dan setan-setan sebagai pendamping, berarti kalian semua bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Sedangkan Elohim pencipta semesta alam memberikan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Tetapi kalian harus tahu, Roh Kudus ini hanya bisa berdiam diri di dalam diri manusia ketika manusia ini bersekutu dengan Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi tanpa melalui Yesus Kristus kita tidak akan pernah memperoleh Roh Kudus.
Ya teman-teman. Jadi Roh Kudus itu bisa berdiam diri di dalam diri manusia ketika kita bersekutu dengan Sang Firman. Karena firman Elohim adalah kecerdasan dari Elohim sendiri. Ya. Lah kalian bagaimana bisa mengenal Roh Kudus? Tidak ada satupun di dalam Quran atau hadis bahwa kalian semua memiliki Roh Kudus, tidak ada. Malah yang dimiliki oleh kalian adalah golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Itu tanda persekutuan dengan Allahnya bangsa setan, yaitu 3 iblis besar yang memiliki simbol bulan sabit, bintang Venus dan matahari. Dan itu adalah representasi dari si naga besar atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang saat itu sejak zaman Mesopotamia 4000 sebelum Masehi itu disembah di kuil-kuil Zikurat, yaitu kuil kubus hitam. Kenapa kalian menyembah Allahnya bangsa Babel, si naga besar? Kenapa kalian menyembah si ular tua? Ya, kuilnya sama, kubus hitam, simbolnya sama, bulan sabit dan bintang. Kenapa kalian memiliki tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin? Kenapa kalian berakhir dengan sakaratul maut, ya, atau dimakan iblis? Ya, itu akibat kalian bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Ya, itu saja dari Intan. Silakan Kak Maria atau lainnya kalau mau menambahkan. Ya, itu. Oke. Ya, dikit ya Kak ya. Sebenarnya yang perlu dipaparkan itu adalah siapa sih si iblis itu. Dan iblis itu yang memohon-mohon untuk menjadi Allah dan minta untuk disembah oleh makhluk. Ya. Jadi itu dianukan dulu Kak Intan, dijelaskan dulu. Siapa sih yang ya iblis itu? Iblis Lanjut. awal pertama dia bersembunyi di dalam Dewa Sin. Itu tertulis di kitab Al-Quran mereka. Yasin. Sin ini adalah nama awal dari iblis Baal. Ya. Terus Venus, si penguasa fajar, tuan penguasa fajar. Itu tertulis di Al-Falaq ayat 1. Aku Muhammad berlindung kepada Tuhan penguasa fajar. Ini adalah Venus, atau sebenarnya iblis Astaroth atau Astarte. Jadi tadi bulan sabit adalah iblis Baal, Yasin, sedangkan penguasa fajar itu Istar atau Inanna, ya, atau Helel Bensar julukannya, itu adalah iblis Astaroth atau Astarte. Itu ada semua di Alkitab. Silakan dicari sendiri. Nah, untuk Ra, Alif Lam Ra, ya, wahai Azazel. Ra itu julukan Azazel, teman-teman. Ya, jadi lengkap di dalam Quran mereka. Itu nama-nama iblis, bahkan ada salah satu nama iblis Asyura. Itu dijadikan surat Asyura. Ya, jadi Sin itu nama iblis Baal, Falak itu iblis Astaroth, ya, dan Ra itu adalah Azazel. Dan satu lagi ada iblis Asyur, Asyura, itu ada surat Asyura, silakan dibaca, ya. Dan ada lagi Jibril, Muhammad ketemu Jibril itu di ufuk, ya, di ufuk terang menjelang subuh. Si Venus atau Istar, ya, itu tertulis di At-Takwir ayat 23. Nah, itulah yang dijuluki. Itu adalah iblis Astaroth atau Astarte Helel Ben Sahar, teman-teman. Ya. Makanya wajar di Maryam 83, kami mengutus setan-setan. Al-Anbiya 82, kami memelihara setan-setan. Karena hanya iblis yang bisa memelihara setan. Sedangkan Elohim kita, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, justru melempar setan-setan itu, dibuang ke bumi, dilemparkan ke bumi, dikurung di dalam gua-gua, dan sebagian itu dikurung, ya, di jurang maut yang akhirnya menjadi para malaikat maut. Itu tertulis di Yesaya 14 ayat 15. Jadi sebagian itu dibuang di gua-gua, sebagian itu dibuang
ya, terlempar ke jurang maut. Nah, yang di gua-gua itu jadi bangsa jin, yang di jurang maut itu jadi para malaikat maut. Jadi semuanya adalah itu setan. Nah, pertanyaannya, kenapa Muslim pendampingnya dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin, dan kematiannya dicabut nyawanya oleh para malaikat maut, sedangkan seluruh malaikat maut adalah iblis. Begitu juga seluruh bangsa jin itu iblis atau setan. Ya, makanya kalian itu bersekutu dengan Allahnya bangsa setan, bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi kalian itu bersekutu dengan Allahnya bangsa setan, bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya apa? Makanya berakhir dengan sakaratul maut. Nah, makanya sampaikan ke seluruh ulama di Indonesia, kalau boleh, kalau bisa bahasa Inggris, ke seluruh dunia. Sakaratul maut artinya dimakan iblis. Karena Elohim pencipta semesta alam, ya, itu tidak merencanakan umatnya untuk mengalami sakaratul maut. Elohim pencipta semesta alam merencanakan umatnya itu hidup kekal. Sebentar ya, Intan bacakan ayat-ayatnya. Hidup kekal. Ya, jadi melalui Yesus Kristus kita ini hidup kekal. Nah, kita akan mengalami hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dengarkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak mengalami maut atau sakaratul maut. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan masuk ke dalam maut, ya, melainkan ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi kalau kita ini hidup kekal rohnya, artinya tidak akan pernah terpisah dengan sumber hidup roh, yaitu Elohim. Ya, maka makanan itu bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah itu mengacu kepada roh kita. Roh kita yang dulunya terpisah dari Allah dihubungkan kembali karena ada persekutuan dengan firman Elohim itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Makanya dijuluki anak Allah, karena dia adalah firman Allah, bukan Allah itu beranak pinak, bukan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala suruh belajar sama Intan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu artinya anak Allah itu apa. Ngartinya itu Allah itu beranak pinak, itu ngartinya. Jadi anak Allah itu maksudnya adalah firman Elohim, firman Allah yang menjadi manusia, itu artinya anak Allah. Ya, bukan Allah beranak pinak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala aja tidak ngerti masalah ini, apalagi umatnya. Ya. Makanya kalian itu belajar. Ya. Itulah ya Elohim kita merencanakan hidup yang kekal, memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Kaf ayat 19, semua muslim berakhir dengan sakaratul maut. Ya. Jadi semua muslim berakhir dengan sakaratul maut, artinya dimakan iblis. Maka katakan semua pada para ulama bahwa sakaratul maut artinya dimakan iblis, itu akibat ada persekutuan dengan Allahnya bangsa setan. Apa buktinya persekutuan dengan Allahnya bangsa setan? Semua muslim memiliki tanda materai pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Dan 5030, Sahih Muslim 5030. Kalian baca di rumah ya. Aji, kau baca Sahih Muslim 5030.
Semua yang sholat di Jazirah Arab itu menyembah setan-setan. Itu kata hadis sahimu. Ya, itu kata hadismu sendiri. Semua yang sholat di Jazirah Arab itu menyembah setan-setan. Ya, itu kata hadis sahimu. Jadi percuma, ya, percuma kau sholat, ya, 5 kali sehari, ternyata kau ternyata menyembah setan-setan, ya, ternyata kau berakhir dengan sakaratul maut, dimakan iblis. Makanya Israel yang kalian imani sebagai malaikat pencabut nyawa kalian, itu bukan malaikat terang, itu malaikat iblis. Karena seluruh malaikat maut adalah para malaikat penghuni jurang maut, dan jurang maut itu hanya ada di dalam kerajaan iblis atau alam barzah yang nantinya akan menjadi neraka. Jadi bagaimana kalian mau bisa selamat? Ya, tidak akan pernah selamat. Semua manusia yang mengalami sakaratul maut, sebaik apapun dia, tetap masuk neraka. Jadi neraka itu tidak dihuni oleh orang jahat saja. Orang baik yang tidak memiliki tanda materai dari Roh Kudus tetap bisa masuk neraka. Ya, orang baik yang mengalami sakaratul maut tetap masuk neraka. Ya, maka yang kalian sembah itu sebenarnya Allah bangsa setan. Kalau kami tidak mengenal, kami tidak mengenal bangsa jin seperti kalian. Kalian pendampingnya itu jelas bangsa jin dan setan-setan korin. Kalau kami, Elohim kami justru melarang keras kami mendekati bangsa jin. Itu tertulis di Imamat 17 ayat 7. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah disembah di kuil kubus hitam, karena kuil kubus hitam adalah simbol pemujaan kepada Azazel dan para malaikatnya. Jadi iblis itu punya para malaikat. Ya, malaikat-malaikat iblis adalah tadi seluruh bangsa jin dan seluruh malaikat maut. Ya, itu malaikat-malaikat iblis. Ya. Nah, kenapa kalian kematiannya itu dijemput para malaikat iblis? Itu persoalannya. Ya. Kenapa kalian kematiannya dicabut nyawanya oleh para malaikat iblis? Kenapa kalian mengalami sakaratul maut? Sakaratul maut artinya, saudara-saudara muslim, artinya itu dimakan iblis, itu artinya sakaratul maut. Ya, jadi Allah yang kalian bersekutu dengannya itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu masalahnya. Ya. Itu Allahnya bangsa setan, saudara-saudaraku. Ya. Jadi Allah itu bukan nama pencipta semesta alam. Allah itu sesembahan umum. Bahkan dewa-dewa dulu pun disebut Allah. Dewa-dewa itu dulu disebut Allah. Ya, makanya ada Allah-Allah lainnya, ada Elohim-Elohim lainnya. Bahkan iblis pun disebut Bapa. Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan kepada para penolaknya, ya, mengatakan begini, iblislah yang menjadi bapamu. Dan memang betul, semua manusia yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu memang ada roh setannya. Makanya seluruh sekte iblis sedunia itu hanya menolak Yesus Kristus. Tidak menolak agama, ya, tidak anti Islam, tidak anti Hindu, tidak anti Buddha, tidak anti Muhammad, tidak anti Siddhartha Gautama, tidak anti ajaran kebaikan. Seluruh sekte iblis sedunia hanya anti Yesus Kristus saja. Nah, pertanyaannya, jika seluruh anggota sekte iblis hanya menolak keilahian dan kemanusiaannya Yesus Kristus, lalu apa bedanya dengan kalian para muslim? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kenapa Intan keluar dari Islam? Karena simbol pemujaan Islam, kubus hitam, bulan sabit dan bintang, simbol yang sama yang dipunyai oleh kuil-kuil Satan seluruh dunia. Ya. Makanya mereka hanya anti Yesus Kristus saja, tidak anti agama, tidak anti Islam, tidak anti Buddha, tidak anti Hindu, tidak anti Muhammad. Mereka hanya anti Yesus Kristus. Itulah kenapa Intan itu kemudian, ya, ikut Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab kalau aku anti Yesus, apa bedanya aku sama seluruh anggota sekte iblis sedunia? Tidak ada bedanya. Ya.
Interupsi Tan, peneguhan Silakan. ayat tentang Silakan. materai. Oke, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Teman-teman perhatikan. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi sangat clear, sangat jelas teman-teman ya. Orang baik tidak menjamin masuk surga karena amal pahala tidak menjadi jaminan. Tetapi materai dalam Roh Kudus yang diletakkan di dalam hati kita itu membuktikan satu-satunya tiket untuk bisa bertemu dengan Allah yang benar melalui Kristus Yesus. Ini clear ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 lanjutan. Iya. Itu Boleh, sebenarnya. boleh saya tambahkan lagi ya, Bu Bu Lina ya. Silakan. Ya, saya lanjutkan dari narasi teman-teman. Jadi di dalam ada beberapa hal ya, karena kita bicara tentang Allah yang benar dan Allah yang sesat. Paling minimal saya ada catat beberapa poin yang penting. Yang pertama tadi saya lanjutkan tentang materai ya, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14, dia katakan begini. Di dalam Dia kamu juga ketika mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, itu merujuk pada Yohanes pasal 14 tentang Yesus menjanjikan penghibur, dan juga di Yohanes pasal 16. Itu nanti di teman-teman bisa baca di situ ya, ketika Yesus menjanjikan Parakletos atau Roh Kudus ya sebagai materai yang akan menolong menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang pertama, bahwa saya selesaikan di ayat yang ke-14 bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu yang sudah saya tambahkan. Yang berikutnya bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang memiliki tanda kepemilikan. Nah, di dalam tanda kepemilikan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditandai dengan firman dan juga dengan sunat, teman-teman. Misalkan di dalam Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Nah, di situ Musa diperintahkan untuk mengajarkan firman kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dikatakan ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Harusnya juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maka kemudian kita tahu ya, di dalam Ulangan 6 ayat 7 ayat 8 itu, kita tahu bahwa di Wahyu pasal 13 itu kebalikan daripada tanda kepemilikan daripada Allah yang benar. Karena juga Mbak Intan sering menjelaskan bahwa iblis itu adalah penduplikat atau pembohong atau penipu yang mencontohi tidak hanya kepada Tritunggal, tapi juga dia mencontohi tanda kepemilikan. Maka di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 itu kan dia bilang begini, dan ia menyebabkan sehingga kamu semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini orang-orang kontra dengan Allah yang benar. Kenapa? Karena tadi Mbak Intan bilang bahwa mereka menolak Kristus. Nah, mereka yang menolak Kristus ini pada akhirnya juga mereka akan memiliki tanda yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dan 8. Lalu juga yang berikutnya, tanda kepemilikan tadi adalah Roh Kudus sudah. Lalu Allah yang benar adalah dia punya kepastian dan jaminan keselamatan.
Karena kalau Allah yang benar pasti dia memberikan kepastian atau memberikan jaminan. Itu sebabnya kita tahu Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu Petrus menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Allah yang benar, sekali lagi teman-teman, bahwa dia punya kepastian dan punya jaminan keselamatan. Di luar itu semuanya hanya semoga dan ya apapun itulah. Tapi dia tidak memberikan membicarakan tentang kepastian keselamatan. Maka kemudian Allah yang benar-benar adalah Allah yang punya kepastian. Lalu yang terakhir teman-teman, bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang memiliki tanda perjanjian. Karena di luar Allah-Allah Israel, dia nggak punya perjanjian. Maka perjanjian sejak Allah berikan kepada Abraham dengan sunat fisik ya, yang diteruskan kemudian oleh menjadi hukum Taurat, bahwa orang-orang Israel atau orang-orang yang tinggal di rumah Abraham itu mereka harus dikerat kulit katan mereka, artinya sunat. Maka sunat di dalam perjanjian itu sebagai simbol atau sebagai tanda untuk keselamatan mereka, yang pada awalnya itu hanya kepada perorangan atau merujuk kepada bangsa Israel saja. Maka kemudian di dalam tanda perjanjian oleh hukum Taurat itu teman-teman, maka Yesus menggenapi hal itu tuh. Maka kemudian orang-orang yang percaya di dalam Yesus dikatakan mereka itu memiliki apa? Mereka memiliki sunat hati. Bukan lagi merujuk kepada simbol di dalam perjanjian lama, tapi juga disitulah letak keadilan Allah. Artinya begini, bahwa kenapa Abraham itu disebut bapak orang percaya, karena kalau hanya merujuk kepada konteks bangsa Israel saja, artinya itu eksklusif khusus Israel saja. Tapi kemudian karena Abraham disebut bapak orang percaya itu, maka bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu memperoleh berkat Abraham itu sampai kepada mereka. Maka kemudian di dalam Yesus Kristus itu kita memiliki apa? Kita memiliki tanda perjanjiannya tidak hanya melalui sunat hati, tapi juga melalui apa? Melalui perjamuan kudus, teman-teman. Misalkan ya, di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Nah, di Matius 26 ayat 28 berkata demikian. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa." Maka kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 25 dikatakan begini. "Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.'" Darah siapa? Darah Kristus. Nah, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi, ketika kita berbicara tentang Allah yang benar dan juga Allah yang tidak benar, pasti Allah yang benar itu punya materai, punya kepastian keselamatan, punya tanda kepemilikan, lalu juga dia memberikan apa? Memberikan kepastian keselamatan, teman-teman. Silakan teman-teman mau pilih, mau ikut Allah yang benar atau mengikuti Allah yang tidak benar. Itu tambahan dari saya, teman-teman. Tuhan berkati. Oke, teman-teman. Demikianlah dari pemaparan edukasi sehubungan dengan Allah yang benar dan Allah yang palsu, ya. Tetapi saya akan memberikan pandangan Alkitab secara garis besarnya saja tentang Allah yang benar dan Allah yang palsu atau yang sesat. Yang pertama adalah Allah yang benar dalam sudut pandangan Alkitab. Ini yang harus teman-teman memperhatikan. Dia adalah Allah yang esa dan sejati. Alkitab mengatakan Allah itu satu, bukan banyak. Sekalipun ada banyak tuduhan dari saudara-saudara kita Muslim dengan mengatakan Allahnya orang Kristen itu banyak. Tidak demikian, ya. Tetapi
Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dalam Yesaya 45 juga ayat yang kelima menjelaskan hal yang sama, bahwa Tuhan Allah kita Esa. Nah, itu yang perlu dipahami dalam sudut pandangan Alkitab, bahwa Allah yang Esa dan sejati. Berikutnya, Allah juga adalah pencipta segala sesuatu. Nah, Allah ini menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan atau creatio ex nihilo, ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Jadi alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, melainkan bergantung pada Allah. Ada statement dari saudara-saudara kita mengatakan bahwa bumi ini adalah terjadi karena hukum alam, ya, ada dengan sendirinya. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, melainkan bergantung pada Allah, ya. Segala apa yang ada dalam dunia ini adalah Tuhan yang berdaulat, ya, Allah yang memegang kendali. Allah berkuasa, ya, menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, atau yang disebut dengan ex nihilo tadi. Nah, itu yang prinsip yang kedua. Sudut pandangan yang ketiga dari Alkitab, Allah yang hidup dan berdaulat. Ini berbicara Allah yang benar. Allah itu hidup, aktif, dan berkuasa atas sejarah dan kehidupan manusia. Yeremia pasal 10 ayat 10, Daniel pasal 4 ayat 35. Jelas sekali bagaimana Allah yang hidup itu. Ya, Allah yang aktif. Ketika manusia berdosa, Allah yang aktif menjumpai manusia yang berdosa, diberikan anugerah keselamatan, diperdamaikan hubungan yang rusak sehingga manusia kembali dan memuliakan Allah. Allah yang aktif. Allah itu hidup. Ya, ada orang mengatakan bahwa Allah kami berkuasa. Tapi ketika kita menanyakan, tunjukkan kekuasaan Allahmu, juga tidak bisa. Ya, nah itu Allah-Allah yang sesat, yang tidak bisa berkuasa, tidak hidup, tidak berdaulat. Itu Allah-Allah yang sesat. Lalu Allah yang menyatakan dirinya. Ya, jelas Alkitab mengatakan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, ya, memperbaiki kesalahan, mendidik di dalam kebenaran, ya. Itu Allah yang menyatakan dirinya lewat firman-Nya yang diwujud nyatakan lewat pribadi Yesus Kristus, ya. Yohanes pasal 1 ayat 18, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi Allah bukan hasil spekulasi manusia atau hasil dari rekayasan manusia atau hasil dari imajinatif manusia, tidak. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berinisiatif ilahi, yang menyatakan dirinya lewat pribadi Yesus Kristus. Ya, dan itu Alkitab jelas mengatakan demikian. Lalu Allah yang benar itu adalah Allah yang kudus dan benar. Allah itu suci, Allah itu adil, dan tentu membenci dosa. Ya, ada orang mengatakan bahwa Allahku adalah Allah yang benar. Lah ketika dia mengutus seorang nabi, tapi kok dia menyukai dosa? Ya, kalau memang dia itu nabi yang terakhir, seharusnya itu adalah nabinya suci, tidak berdosa. Nah, beda dengan Yesus, ya, tidak ada satupun dosa kita temukan dalam pribadi Yesus. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah pribadi yang suci, yang kudus, layak untuk ditinggikan. Nah, kalau nabi-nabi yang lain, sekalipun berdosa, disanjung-sanjung itu. Nah, itu sudah sesat, ya. Allah yang kudus, Allah yang benar, suci, adil, membenci dosa. Yesaya 6 ayat 3 dan Habakuk pasal 1 ayat yang ke-13. Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan. Ya, keselamatan itu kita hanya bisa temukan melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu jelas firman Tuhan
mengatakan begitu. Yesus mengatakan, akulah jalan. Ya, kalau tidak menemukan Yesus, kalau tidak memiliki Yesus, maka engkau tidak akan menemukan jalan yang benar. Pasti engkau akan sesat. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada seseorang yang olehnya kita diselamatkan, yaitu hanya Yesus Kristus. Nah, itu Allah yang benar. Nah, sementara versi Allah yang palsu atau Allah yang sesat itu menurut Alkitab. Yang pertama adalah Allah itu buatan manusia. Jadi hanya angan-angan manusia. Dia mengatakan bahwa di sini adalah Allah. Ya. Lalu berasal dari pikiran, berasal dari budaya, berasal dari keinginan manusia. Dan tentunya itu bukan wahyu Allah. Di dalam pandangan Roma pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nah, Allah yang palsu, yang sesat itu berhala, fisik dan non-fisik. Berhala bukan hanya patungnya, tapi juga uang, kekuasaan, ideologi, tokoh, bahkan konsep Allah yang menyimpang. Ya, ada itu Allah mengikuti keinginan manusia untuk melakukan yang tidak baik, ya, yang tidak benar. Ya, mungkin teman-teman mengetahui siapa yang saya maksud. Nah, Keluaran 20 ayat 3 dan 5, Kolose 3 ayat 5. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Berikutnya, Allah yang sesat itu tidak hidup. Ya. Tidak berkuasa, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak menyelamatkan. Ya, sampai sekarang seorang utusan, ya, yang katanya nabi terakhir, tapi Allahnya tidak bisa menyelamatkan dia, masih di dalam kuburan, ya, bahkan keselamatannya masih mudah-mudahan. Nah, Mazmur 115 ayat 4 sampai dengan 8 dan Yeremia 10 ayat yang kelima. Allah yang palsu itu tidak menyelamatkan, itu sudah pasti. Tidak mampu menghapus dosa, apalagi untuk memberi hidup yang kekal. Yesaya 44 ayat 9 dan 20, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu ajarannya pasti itu menyangkal Yesus Kristus. Ya, membenci kekristenan. Ya, menolak Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu ajaran-ajaran daripada Allah yang sesat. Ya, Allah yang palsu. Ya, dia menyangkal keilahian Yesus, menolak salib dan kebangkitan, mengajarkan keselamatan oleh usaha manusia. Orang berkata ketika kita berbuat banyak, beramal baik, maka engkau akan masuk surga. No, keselamatan tidak bisa disogok oleh perbuatan baik kita. Surga tidak bisa disogok oleh kesalehan-kesalehan manusia. Tidak. Itu bukan Allah yang benar. Itu bukan ajaran Allah yang benar. 1 Yohanes 2 ayat 22, Galatia 1 ayat 6, jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Bahwa keselamatan manusia adalah hasil daripada anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, sebagai penegasan daripada Alkitab dengan mengatakan bahwa akulah Tuhan, tidak ada Allah yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5. Bahkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 yang seringkali mengutip bahwa Yesus adalah utusan. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, keselamatan hidup yang kekal adalah hanya diperoleh dengan Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah satu-satunya utusan, ya, yang menyelamatkan. Ya, tanpa Yesus yang ingin menyelamatkan manusia, maka manusia itu tidak akan mungkin selamat. Harus melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, ini secara singkat saja saya memberikan pandangan Alkitab, ya, secara garis besar tentang Allah yang benar dan Allah yang palsu sesat, ya. Nah, dan tentunya teman-teman sudah memahami dan menyimak bagaimana Lina Wijaya, Aisyah Princess, Intan telah memberikan pemahaman edukasi supaya teman-teman jangan sampai salah jalan. Milikilah Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus tanpa dosa, dan menjauhkanlah diri kepada Allah yang sesat oleh hasil pemikiran manusia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.